Isa itu adalah Tuhan. Nah, yang jadi pertanyaan adalah, kalau misalkan Nabi Isa itu adalah Tuhan, ada yang namanya Trinitas, yaitu Bapa, Anak, dan Roh. Nah, kalau misalnya Nabi Isa Tuhan, berarti gambaran Tuhan itu seperti kita dong, manusia. Kan digambarkan, dikatakan bahwa Tuhan itu, manusia itu dibentuk menurut rupa dan fisiknya. Berarti Tuhan itu punya gigi, katanya. Bismil abi wal ibni wal ruhil kudus illahu wahid. Salam elechem bisem Yeshua Mashiach. Pada kesempatan kali ini teman-teman sekalian, kita akan mereaksi nih ya satu mu'alaf di channelnya Ngaji Cerdas, yang tentu saja teman-teman sekalian, nenek sudah tua, giginya tinggal 2. Ya, jadi yang dia bahas teman-teman sekalian yang mengenai apa namanya, Yesus Kristus itu tidak mungkin Tuhan. Kan selalu mereka bahasa Nasrani ya, karena mereka tidak mengerti tentang perbedaan antara Kristen dan Nasrani. Nasrani itu adalah sebuah bidat gitu. Orang Kristen secara pribadi saya dan jemaat saya itu tidak senang ketika dibilang Nasrani, karena itu bidat kekristenan. Nah, kita adalah Kristen, yang artinya adalah pengikut Yesus Kristus. Nah, ini kan yang dia jelaskan itu tentang Trinitas dan juga ketidakpercayaannya bahwa Tuhan itu bisa jadi manusia. Nah, ini menarik. Sebelum kita jauh berbicara, dan seperti biasa, kita simak terlebih dahulu videonya berikut ini. Habis itu, saya pun juga sempat mendalami lebih dalam. Dia memberikan gambar seperti ini. Di Nasrani dikatakan bahwa Nabi Isa itu adalah Tuhan. Nah, yang jadi pertanyaan adalah, kalau misalkan Nabi Isa itu adalah Tuhan, ada yang namanya Trinitas, yaitu Bapa, Anak, dan Roh. Nah, kalau misalnya Nabi Isa Tuhan, berarti gambaran Tuhan itu seperti kita dong, manusia. Kan digambarkan, dikatakan bahwa Tuhan itu, manusia itu dibentuk menurut rupa dan fisiknya. Berarti Tuhan itu punya gigi, kata dia. Berarti Tuhan itu punya mata, punya telinga, fisiknya seperti kita. Nah, kalau Tuhan itu punya gigi, atau berarti Tuhan itu butuh makan dong, kalau seperti kita gitu kan, kata dia. Terus dia bilang, kalau memang Tuhan butuh makan, maaf, di saat dia mau buang air, di surga itu kan suci. Padahal yang namanya buang air itu kan kotor ya, Mak. Terus dia mau buang air kemana? Kan nggak mungkin dia mau buang air ke neraka dulu turun. Buang air dong di neraka, terus dia balik lagi ke surga. Di situ yang teman saya mengatakan, Tuhan yang digambarkan itu, kalau memang dikatakan Tuhan itu adalah Nabi Isa, Tuhan yang akhirnya serupa seperti manusia, ya berarti salah. Kenapa? Masa Tuhan serendah itu? Kenapa serendah itu? Bagaimana sebuah ciptaan itu bisa memikirkan siapa yang diciptakan? Oke, teman-teman sekalian, itulah yang kita sudah dengarkan bersama dari giginya tinggal 2. Jadi memang lucu ya teman-teman sekalian. Saya dari tadi itu tidak terlalu fokus dengan apa yang disampaikan, tapi saya fokus dengan caranya ngomong, giginya, kemudian gerakannya. Ini kelihatan sekali bahwa ini adalah sesuatu yang disetting gitu loh. Dan yang memang sama sekali tidak ngerti gitu. Apa yang dia omong saja nggak paham. Dia bicara tentang Trinitas tapi yang dia ngerti. Ini memang kandurun-kandurun modelnya seperti ini teman-teman sekalian. Makanya tidak salah ketika Bapak Pendeta Ezra Soru bilang, para mu'alaf ini bodoh-bodoh gitu. Ya, bodoh-bodoh. Ya, kurang lebih teman-teman sekalian seperti yang kita lihat kali ini ya. Memang itu bodohnya nggak ada obat. Ya, untung saja dia tidak mengaku sebagai pendeta atau aktivis atau misionaris begitu ya. Nah, jadi teman-teman sekalian, kali ini kita akan bahas yang pertama yang dia bahas tadi ya. Itu apa namanya, Yesus Kristus itu tidak mungkin Tuhan ya. Dan yang berikut ini antara
Nasrani dan Kristen. Dia bilang orang-orang Nasrani itu kan Nabi Isa dianggap sebagai Tuhan, ya kan? Nah, teman-teman sekalian, saya mau jelaskan bahwa Nasrani adalah sebuah bidat kekristenan, ya, di abad pertama, teman-teman sekalian, yang apa namanya itu yang disebut dengan Nasrani. Dan semua aliran ini sebenarnya itu adalah Waraka bin Naufal atau paman daripada Siti Khadijah, yang kemudian nanti kan yang memberitahukan Nabi orang ini, Nabi ngaji cerdas itu, dia bilang, oh kayaknya bukan itu namus yang kamu lihat itu dalam goa itu. Sesuai dengan kitab Petrus toh, bahwa malaikat-malaikat itu sudah dilempar ke dalam goa-goa yang memberontak itu. Ya, jadi teman-teman sekalian, itu yang disebut dengan Nasrani. Salah satunya adalah Waraka bin Naufal. Dan Kristen itu, ya, itu yang disebutkan kepada pengikut Yesus Kristus. Kenapa? Karena yang mentuhankan Yesus Kristus, ya. Karena apa? Karena memang itu suatu penghinaan pada waktu itu, ya, di zaman para rasul. Misalnya teman-teman sekalian, kita lihat dalam Kisah Para Rasul 11 ayat 26. Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya sambil mengajar banyak orang. Di Antiokhia lah murid-murid ini itu untuk pertama kalinya disebut Kristen, ya. Jadi di Antiokhia lah, dan memang yang tepat untuk orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka dia disebut sebagai Kristen. Kalau Nasrani tadi sudah sangat jelas, mereka justru percaya pada Allah Bapa, Allah Ibu, dan Allah Anak. Maka itu sinkron, cocok dengan surat Al-Maidah 116 sampai 117. Wahai Isa, engkau yang berkata kepada orang-orang, jadikan aku dan ibuku dua Tuhan selain daripada Allah. Nah, di sini teman-teman sekalian, justru, ya, Waraka bin Naufal inilah yang disebut dengan Nasrani, ya. Jadi kita bukan Nasrani, kita adalah Kristen, ya. Itu yang pertama. Yang kedua, dia katakan kan kalau memang itu dia Tuhan, nah Tuhan kan masa punya gigi, punya mata, punya telinga. Nah, kalau Tuhan punya gigi berarti dia makan. Nah, kalau kemudian, ya tentu saja kalau Tuhan seperti manusia, ya otomatis dia akan buang air kecil gitu, ya. Dia kencing. Lalu bagaimana dia kemudian kencing di sorga? Itu kan kotor. Nah, ini logika mati. Katanya kan berakal, berlogika. Nah, ini yang memang bodoh. Nggak ngerti teman-teman sekalian. Kalau dia seorang Kristen, otomatis dia mengerti. Tadi dia bahas tentang Trinitas adalah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Nah, siapa yang jadi manusia? Yang jadi manusia kan Anak, Sang Firman itu. Hadafar atau Hologos. Dia mengambil rupa seorang manusia. Dan ketika dia menjadi manusia, maka dia sama seperti kita. Dia punya hidup, dia punya mata, dia punya segala-galanya. Tentu saja ketika dalam keadaannya sebagai manusia, dia makan, dia minum, dia tidur, dia capek, dan lain sebagainya. Tapi ingat satu hal, Yesus Kristus tidak pernah berbuat dosa. Nah, ini yang kemudian tidak dipahami oleh seorang mualaf ini. Yang membedakan kita, ya, daripada Yesus Kristus, itu kita orang berdosa. Sementara Yesus Kristus itu tidak berdosa, teman-teman sekalian. Nah, tentang ketritunggal Allah, itu adalah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Itu adalah tiga pribadi dalam satu hakikat keilahian yang tidak bisa dipisahkan, tapi bisa dibedakan. Kenapa kita bisa membedakannya? Karena tiga-tiganya hidup. Baik Allah Bapa, kita lah tahu hidup. Dia adalah pencipta langit dan bumi. Dan ketika dia menciptakan langit dan bumi, disitulah ada firman dan ada rohnya. Makanya ketika dalam Kejadian pasal 1 ayat 1 sampai 3, di situ tiga-tiganya ada. Bahkan di dalam Matius pasal 3 ayat yang ke-16 sampai 17 tentang pembaptisan Yesus, di situ juga ada tiga-tiganya. Hidup tiga-tiganya. Itu ada Yesus Kristus dalam air, ada Roh Kudus dalam rupa burung merpati, seperti burung merpati, dan ada suara dari sorga. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Jadi, ketiga pribadi inilah yang kita bisa membedakannya, tapi kita tidak bisa memisahkannya. Waktu menciptakan, waktu menyelamatkan, itu tetap sama-sama. Tetap ada. Ya. Dan ketika menyertai kita, juga Allah Tritunggal itu selalu ada untuk kita. Ya. Maka ketiga hipotesa ini atau tiga pribadi gitu ya, itu tidak pernah terpisahkan. Dia satu tujuan, satu pikiran, segala sesuatu yang dirancangkannya itu sejalan. Ya.
kalau dia berbeda-beda, misalnya Bapa beda pemikiran dia, Anak beda pemikiran dia, Roh Kudus beda pemikiran dia, maka ini bukan Tritunggal, tapi itu adalah triteisme, ya. Jadi harus pandai-pandai untuk kita membedakan itu. Jadi kalau Yesus makan, dia minum, dia haus, itu karena memang sudah mengambil rupa seorang manusia. Baik teman-teman sekalian, biarlah video kali ini boleh menambah wawasan kita. Dan sampai ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam.